saya Regina Abdillah dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Melayu atau Sastra Daerah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Hikayat Hang Tuah, analisis struktur dan fungsi, karya Sulastin Sutrisno. Yang pertama, kami akan membahas tentang asal-usul hikayat. Menurut Sulastin, istilah hikayat secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu hakah yang berarti bercerita dan hikayah yang berarti cerita. Dan adapun secara terminologisnya dapat dikatakan bahwa hikayat adalah cerita fiksi yang tertulis dalam bentuk prosa dan biasanya bersifat anonim, yaitu tidak diketahui siapa penulisnya. Adapun fungsi-fungsi dari hikayat ini, yang pertama menumbuhkan jiwa kepahlawanan kita, yang kedua didaktis, yang ketiga sebagai hiburan, dan yang keempat adalah untuk mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja. Yang kedua, Hikayat Hang Tuah sebagai karya sastra. Hikayat Hang Tuah merupakan karya sastra yang sangat terkenal. Terlihat dari zaman sekarang, populernya Hang Tuah baik itu di televisi, radio, maupun di kalangan anak muda. Itu masih diperbincangkan oleh kritik-kritik sastra. Maka di sini dapat disebutkan bahwasanya memang benar Hikayat Hang Tuah ini masih populer sampai zaman sekarang. Dalam penelitiannya, Sulastin mengatakan bahwa bagian-bagian cerita yang membangun Hikayat Hang Tuah ada 3 buah. Pertama, asal-usul Raja Malaka, asal-usul Hang Tuah, dan masa permulaan pengabdiannya di Malaka. Yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 poin yang terdapat pada Hikayat Hang Tuah. Poin pertama yaitu episode-episode Hikayat Hang Tuah. Episode Majapahit memuat, yang mana pada episode ini pemberian kekuasaan. Masih ada beberapa episode sampingan dalam Hikayat Hang Tuah, yaitu Hang Tuah menyelamatkan bendahara, pertempuran dengan Adipati Brunei, membela kematian anak Hang Jebat, dan Hang Tuah diutus ke Siam. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu struktur waktu, struktur ruang, perwatakan, penyajian, dan motif cerita. Struktur waktu. Menurut Sulastin, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada Hikayat Hang Tuah hanyalah dipakai sebagai alat untuk memperkuat gambaran peranan pada Hikayat Hang Tuah. Struktur ruang. Struktur ruang dipandang sebagai susunan ruang tanah Melayu secara simbolis pada Hikayat Hang Tuah. Perwatakan. Tokoh utama pada Hikayat Hang Tuah ialah Hang Tuah, sedangkan tokoh-tokoh lainnya berfungsi untuk menonjolkan peranan Hang Tuah. Penyajian cerita. Cerita pada Hikayat Hang Tuah tidak menyimpang dari cerita-cerita lama lainnya, yang mana pada Hikayat Hang Tuah menggunakan lukisan peristiwa atau kejadian tertentu. Hikayat Hang Tuah sebagai roman. Di bagian akhir karyanya, Sulastin menegaskan bahwa dari segi tradisi dan pembaruan, Hikayat Hang Tuah mengandung sifat-sifat roman modern. Kenapa demikian? Karena Hikayat Hang Tuah yang panjang dan dalam bentuk prosa itu mengisahkan seluruh kehidupan pelaku-pelakunya dengan segala untung malangnya dari segi kehidupan jiwanya, kemudian cita-citanya, jalan pikirannya, sikap dan sebagainya dalam ruang dan waktu tertentu. Itulah sifat-sifat universal yang membuat Hikayat Hang Tuah disebut sebagai roman. Kemudian ada 2 hal yang mengenai sifat umum roman dalam Hikayat Hang Tuah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tokoh utama yang tidak dimainkan atas nama pribadinya sendiri. Kemudian yang kedua, unsur umum cinta dalam Hikayat Hang Tuah tidak terlalu subur sebagaimana roman-roman lainnya.